Siapa yang nggak kenal merek Bluebird? Perusahaan taksi online konvensional yang udah jadi top of mind masyarakat kita ini, diam-diam udah mencetak all-time high nih dari sisi kinerja keuangan terakhir. Dengan valuasi saat ini yang tergolong rendah dan fundamental yang menguat, muncul peluang menarik nih yang nggak banyak disadarin investor, yaitu ada potensi kenaikan harga saham hingga lebih dari 100%. Seperti apa logika dan data di balik potensi tersebut? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasaan waktu profit nih, tanpa perlu matengin grafik saham setiap hari. Jadi saat ini cocok banget buat saya atau mungkin juga buat kalian yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share update terbaru analisa fundamental dan valuasi dari saham Bluebird. Update terbarunya kuartal 1 tahun 2025. Apakah menarik buat dilirik di harganya yang sekarang? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya, yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham Bluebird. Buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BIRD ya, BIRD. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul nih semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini udah update yang kuartal 1 tahun 2025 ya, udah yang terbaru. Dan untuk update terakhirnya ada dua versi nih. Versi yang last quarter-nya aja, yaitu kuartal 1. Dan ada versi yang disetahunkan juga. Semua angka juga sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang kalau kita mau compare kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, kita langsung aja ya, bedah cepat gimana update kondisi fundamental dari saham BIRD nih di update kuartal 1 tahun 2025. Kita lihat dulu nih sekilas profil perusahaannya. Untuk kode sahamnya BIRD ya, BIRD, nama perusahaannya adalah Bluebird Tbk, dan harga sahamnya per video dibuat di tanggal 17 Mei tahun 2025 ada di angka Rp1.860. Lanjut ke angka kapitalisasi pasar, saat ini ada di angka 4,6 triliun rupiah ya. Ini cukup besar, tapi nggak bisa dikatakan sebagai blue chip nih. Karena saham blue chip biasanya punya kapitalisasi pasar di atas 60 triliun rupiah. Jadi saham BIRD ini bisa dikatakan sebagai saham second liner lah ya, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Lanjut ke sektornya masuk ke IDX Trans dan subsektornya masuk ke Road Transportation. Seperti yang kita tahu ya, produk utama dari BIRD ini kan adalah jasa taksi ya, bisa pesan melalui konvensional maupun secara online. Buat tahun IPO sendiri sejak tahun 2014, jadi udah lama juga ya melantai di bursa, kurang lebih 11 tahunan. Oke, jadi seperti ini buat sekilas profil perusahaan. Sekarang kita langsung masuk aja ke kinerja keuangannya. Masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Di sini kita coba lihat ya, untuk poin yang pertama ada dari sisi penjualan, sales atau revenue. Di sini kita bisa lihat tren kinerja selama 10 tahun terakhir. Nah, di tahun 2020, di sini kita bisa lihat ya, waktu itu ada pandemi COVID-19, di mana nggak boleh keluar rumah ya. Jadi karena produk dari BIRD ini adalah jasa transportasi, otomatis terpukul banget ya di penjualan tahun 2020. Tapi kabar baiknya cuma terjadi di tahun 2020 ya. Tahun 2021 udah mengalami peningkatan penjualan lagi, dan untuk tahun 2024-nya kinerjanya sudah melampaui kinerja sebelum pandemi ya, di angka 5 triliun rupiah. Padahal tertinggi sebelumnya ada di tahun 2016 nih, di 4,7 triliun rupiah penjualannya. Nah, masuk ke kinerja kuartal 1 ya, Januari sampai Maret tahun 2025, perusahaan sudah mencetak 1,3 triliun rupiah nih. Dan kalau kinerja ini disetahunkan ya, alias dikalikan dengan 4, maka berpotensi di akhir tahun mencetak 5,2 triliun rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar 3,3% nih dari tahun 2024. Buat angka CAGR-nya di sini kecil aja, 0,9. Ini artinya, kalau setiap tahun pertumbuhannya di rata-rata ya, setiap tahun itu cuma numbuh 1% dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Menurut saya sih angka segini masih bisa dimaklumi ya, karena tahun 2020 pada saat pandemi nggak bangkrut aja menurut saya udah bagus. Dan buat Bluebird sendiri selain nggak bangkrut ya, perusahaan ini bisa balik bahkan ke kinerja tertingginya. Oke, ini dari sisi penjualan kita lihat ke pecahan selanjutnya ya, dari sisi laba kotor.
Nah, untuk laba kotor di sini mengalami peningkatan sebesar 4,74% ya, kalau kinerja tahun 2025-nya disetahunkan. Ini juga masuk kategori all-time high ya, bahkan sejak tahun 2023 angka laba kotornya sudah all-time high dibandingkan tahun 2016. Jadi masih oke ya, di sini trennya masih meningkat dan cukup kenceng juga. Lanjut, sekarang kita lihat kinerja laba usahanya. Nah, laba usahanya di sini meningkat lebih tinggi ya, sebesar 6,10% dibandingkan dengan tahun 2024. Dan selanjutnya masuk ke poin yang paling menarik ya buat investor, yaitu soal laba bersih. Di sini kita bisa lihat, di tahun 2025 berpotensi mencetak angka double digit ya, growth-nya 13,05% dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, ini tentunya merupakan kabar yang bagus banget ya buat saham Bluebird, karena kalau kita lihat ya, selama beberapa tahun terakhir juga pertumbuhannya double digit nih. Dari 358 ke 453 itu kan lebih dari 10% ya. Lalu kemudian dari tahun 2023, tahun 2024 bahkan ini mencapai lebih dari 20%. Dan untuk tahun terakhirnya, meskipun belum mencetak sampai 20% ya, tapi ini baru kuartal 1. Masih dia punya potensi untuk sampai kuartal 2, 3, dan 4-nya. Nah, kalau lihat grafik pertumbuhan yang konsisten seperti ini ya, dan kenceng juga, saya jadi penasaran soal dividennya nih. Nanti kita lihat ya di belakang. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian beban bunga atau keuangan. Di sini kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir sempat tertinggi di tahun 2016, lalu kemudian turun, tapi belakangan mulai naik lagi ya. Dari 47, 57, 69, dan sekarang berpotensi ke angka 68 sampai akhir tahun nanti. Di sini ada peningkatan 25,13% ya, cukup kenceng juga. Dan kalau ngomongin ideal, harusnya sih jangan bertambah ya, malah kalau bisa berkurang, karena ini bakal gerus laba bersih. Tapi kalau kita lihat tren selama 10 tahun terakhirnya, harusnya sih masih aman ya, karena masih cukup jauh nih dari all-time high-nya di tahun 2016, di 213 miliar. Oke, kita lanjut lagi ke bagian laba per lembar saham ya, atau earning per share. Nah, ini merupakan salah satu grafik yang paling saya suka ya. Kenapa? Karena dari grafik ini, kita bisa analisa pola nih, dan kita bisa bikin prediksi kira-kira kinerja di masa depannya bakal seberapa besar. Contoh kita lihat di sini untuk tren earning per share ya, atau laba per saham selama 4 tahun terakhir setiap kuartal, kita bisa lihat nih, ternyata kinerja di kuartal 1 selalu lebih rendah dibandingkan dengan kinerja kuartal 2-nya. Ini konsisten ya selama 3 tahun terakhir, berarti buat tahun 2025 kita bisa ekspektasikan nih, kalau kinerjanya bakal lebih tinggi dari angka Rp66. Kalau angka kuartal 3-nya sih di sini agak bervariasi ya, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah dibandingkan dengan kinerja kuartal 2-nya. Tapi untuk kinerja kuartal 4 itu selalu lebih rendah dibandingkan kuartal 3-nya. Nah, buat tahun 2025 ini berarti kemungkinan besar polanya adalah seperti tahun 2022 atau seperti tahun 2024 ya. Dia naik, lalu kemudian kuartal 4 nanti sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal 3-nya. Nah, kalau polanya seperti ini ya, naik lalu kemudian turun sedikit, maka kemungkinan besar buat angka laba bersih ini bakal lebih tinggi nih dibandingkan dengan 662 miliar. Bisa jadi nanti growth-nya bisa sampai double digit 20% juga, kayak tahun 2023 ke tahun 2024. Yang tentu ini artinya kabar bagus juga. Oke, jadi seperti ini ya, buat gambaran fundamental dari sisi laporan laba rugi perusahaan di update-nya yang terakhir. Sejauh ini sih kelihatannya masih menarik ya, belum ada masalah dari laporan laba ruginya. Sekarang kita lihat ke laporan neraca. Kira-kira sehat juga atau enggak? Buat laporan neraca, yang pertama ada angka total aset ya. Di sini ada peningkatan sebesar 3,6% dibandingkan tahun 2024. Dan trennya juga meningkat ya sejak tahun 2021 nih, jadi kabar bagus juga. Buat pecahannya ada aset lancar ya, di sini juga meningkat 0,76% di update kuartal 1-nya. Lalu buat aset tidak lancarnya, di sini naik 4,38%. Cukup oke lah. Nggak ada masalah dari sisi angka aset. Sekarang lanjut ke bagian hutang ya, atau liabilitas. Nah, di sini untuk hutang juga mengalami peningkatan nih, ternyata sebesar 5,6%. Dari 2,4 triliun jadi 2,5 triliun di kuartal 1 tahun 2025. Kalau kita lihat pecahannya, untuk hutang jangka pendek, di sini naiknya 3,4% ya, all time high nih, dibanding 10 tahun terakhir. Dan untuk hutang jangka panjangnya di sini naik 7,4%. Nah, buat hutang sih sebenarnya idealnya jangan naik ya, kalau bisa malah turun. Tapi nggak apa-apa, nanti di belakang kita lihat rasio hutangnya, kira-kira masih masuk kategori sehat apa enggak. Kita lanjut dulu ke angka ekuitas ya, atau modal perusahaan. Di sini naik 2,8% dan konsisten ya selama beberapa tahun terakhir. Nah, kalau ekuitasnya naik seperti ini, itu artinya perusahaan bertumbuh ya, semakin tahun semakin besar. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat tren total uang kas perusahaan nih. Ternyata di tahun terakhir mengalami penurunan ya, sebesar 9,59%. Menurut pandangan saya, ini merupakan hal yang bagus ya, adanya penurunan uang kas. Karena memang untuk uang kas idealnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan, mending diputar lagi ya, biar bisa jadi duit, tapi kalau kedikitan, hati-hati nanti nggak bisa bayar hutang. Jadi menurut saya sih angka ini bagus, mengalami penurunan. Lanjut lagi, kita lihat total piutang lancarnya ya, mengalami peningkatan 25,39%, ini bagus banget.
Karena biasanya piutang lancar itu punya korelasi sama pendapatan perusahaan. Semakin tinggi pendapatan perusahaan, wajarnya piutangnya juga ikutan semakin tinggi. Kita lanjut lagi, lihat dari angka persediaan lancarnya ya. Di sini mengalami penurunan 5,59%. Nah, persediaan ini juga kurang lebih sama ya, kayak uang kas tadi. Mendingan jangan kebanyakan, tapi jangan sampai kedikitan juga. Karena kalau kebanyakan, nanti memberikan kesan jasanya nggak laku ya. Banyak persediaannya yang belum kepake. Kita lanjut lagi, sekarang lihat angka nilai buku per lembar sahamnya ya, atau book value per share. Di sini kurang lebih seperti ekuitas ya, angkanya naik 2,81%. Nggak ada masalah, trennya juga masih naik terus. Dan sekarang kita lanjut ya ke bagian yang paling disukain investor juga nih, yaitu informasi pembagian dividen. Kira-kira rutin atau enggak nih bagi dividennya? Nah, di grafik ini terlihat jelas ya, kalau saham Bluebird ini rutin membagikan dividen, kecuali tahun 2020, karena memang waktu pandemi perusahaan merugi ya. Tadi kita lihat net profitnya negatif di tahun 2020. Tapi setelah berbalik positif ya, sudah mulai lanjut bagi dividen lagi nih, dan bahkan trennya naik terus, dari 36, 60, 72, dan sekarang 91. Untuk tahun 2025, per video dibuat masih belum ada info ya bakal bagi dividen berapa. Bakal baru ketahuannya nanti ya, kurang lebih di bulan Juni nih, mereka bakal ngadain RUPS. Dan kalau mereka melanjutkan trennya ya buat bagi dividen, kita bisa terka nih kira-kira nominalnya berapa. Caranya gimana? Ya simpel aja ya. Tadi kan kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 naik kisaran 20-an%. Maka idealnya kalau trennya masih sama, 2025 bakal ada peningkatan dividen sekitar 20-an% juga. Apakah menarik? Angka potensial dividen ini nanti ya bakal kita bisa lihat kalau kita udah hitung yield-nya, ada nanti di belakang. Jadi sampai sejauh ini kita sudah analisa lengkap ya, fundamental terkait dengan laporan neraca. Dan masih oke ya, karena beberapa tahun terakhir kinerjanya masih terus bertumbuh. Sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu laporan arus kas. Kira-kira sehat juga atau enggak di sini. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita mulai satu-satu ya, dari yang pertama dulu. Arus kas dari aktivitas operasi atau CFO. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Karena ini artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak uang yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi kalau ngelihat tren CFO seperti ini, saham Bluebird tergolong yang ideal nih, karena angkanya positif terus. Oke, lanjut kita analisa untuk arus kas yang kedua, yaitu dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena angka yang negatif ini, itu artinya ada duit yang lebih banyak keluar buat aktivitas investasi di tahun tersebut. Seperti yang kita tahu lah ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan di masa depan. Jadi memang angkanya idealnya adalah negatif. Di tahun 2021 ada angka positif yang lumayan, yang kemungkinan besar nih buat menanggulangi adanya dampak dari COVID ya. Memang parah banget kalau buat sektor transportasi. Tapi buat angka 4 tahun terakhir sudah masuk ke kondisi ideal lagi ya, angkanya mulai negatif lagi. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita bisa lihat di sini selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif ya, meskipun ada positifnya juga beberapa tahun terakhir. Nah, buat angka CFF ini idealnya adalah angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit lebih banyak digunakan buat bayar hutang dibandingkan nambahin hutang. Atau mungkin perusahaan bagi dividen besar, itu akan dicatat negatif nih di bagian CFF ini. Nah, buat 3 tahun terakhir di sini angkanya positif ya, terbukti tadi di bagian hutang ada peningkatan hutang juga ya dari beberapa tahun terakhir. Oke, jadi sampai sejauh ini kita sudah analisa ya untuk laporan arus kasnya cukup ideal, kecuali untuk CFF ya, ada dikit-dikit positif nih angkanya. Ini bisa jadi catatan kita, tapi mungkin manajemen juga punya pertimbangan lain ya, kenapa mereka ngambil hutang di beberapa tahun terakhir. Sekarang kita lanjut lagi, lihat rasio keuangannya, kira-kira sehat atau enggak. Nah, buat rasio keuangan yang pertama, ada yang namanya profitability margin ya. Di bagian yang paling atas ini, hitam adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Yang warna biru agak tua ya, di bagian tengah ini adalah margin laba usaha atau operating profit margin. Dan yang paling muda adalah margin laba bersih atau net profit margin. Dan secara khusus kalau kita lihat untuk angka net profit margin ya, atau margin laba bersihnya juga mengalami angka yang all time high dibandingkan dengan kinerja 10 tahun terakhirnya, yaitu di angka 13%. Jadi ini nggak ada masalah, kita lanjut lagi ke bagian ROE ya, atau Return on Equity. Di sini juga trennya meningkat terus ya, posisi terakhir di 10,9%. Udah kurang lebih sama seperti tahun 2016 kemarin. Dari segi tren juga masih terus meningkat ya, 4 tahun terakhir, dan posisi sekarang pun udah lebih tinggi nih dibandingkan dengan average 10 maupun 5 tahun terakhirnya. Nggak ada masalah, masih oke. Lanjut kita ke bagian hutang ya, atau rasio debt to equity ratio. Di sini trennya masih bagus banget ya, untuk rasio hutangnya angkanya selalu jauh dari angka 1. Meskipun beberapa tahun terakhir ada peningkatan, tapi masih sampai di angka 0,43 aja. Jadi bisa dikatakan masih terkendali banget nih buat hutangnya saham Bluebird.
Kita lanjut lagi ya, pakai rasio hutang selanjutnya yang namanya cash ratio. Di sini juga bagus ya, angkanya cukup tinggi-tinggi nih. Posisi terakhir di 0,93. Buat saya pribadi, untuk angka cash ratio idealnya sih minimal 0,3. Jadi buat sebuah saham bisa di angka 0,9 itu juga merupakan angka yang bagus ya, nggak ada masalah. Lanjut lagi ke bagian current ratio, di sini juga bagus banget angkanya di atas 1 ya, terakhir di 1,61. Jadi rasio lancar pun juga mengatakan nggak ada masalah ya dari sisi hutang perhutangan. Selanjutnya untuk rasio cepat ya, atau quick ratio juga aman nih di atas 1, di posisi 1,59. Selanjutnya masuk ke rasio hutang yang terakhir adalah rasio interest coverage ratio ya, atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Ini juga bagus banget, angkanya jauh di atas 1, posisi terakhir di 7,84 kali. Intinya dari rasio hutang ini kita bisa memastikan kalau saham BERT ini aman dari segi hutang ya, nggak bakal ada kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, yaitu soal dividend yield. Nah, ini juga menarik nih. Untuk saham BERT ini selama beberapa tahun terakhir angka yield-nya naik terus. Tertinggi kemarin di 5,7%. Dan untuk tahun 2025, kalau memang asumsinya akan naik lagi ya, dividennya kurang lebih 20%, di harga saham yang sekarang itu berpotensi angkanya di kisaran 6%-an nih. Jadi bakal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, kira-kira menarik nggak nih koleksi saham BERT buat ngambil dividennya? Menurut saya sih cukup menarik ya, karena udah memberikan imbal hasil lebih tinggi nih dibandingkan dengan deposito yang kisaran di 3-4%-an aja. Nah oke, sampai sejauh ini kita udah analisa lengkap ya soal update fundamental saham BERT di kuartal 1 tahun 2025. Sejauh ini sih masih menarik banget ya, bertumbuh terus selama beberapa tahun terakhir, tapi tentunya yang jadi pertanyaan terakhir adalah soal harga sahamnya ya tentunya. Apakah harga saham sekarang termasuk kategori undervalue, murah, harga wajar, apa udah kemahalan nih? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat yang namanya rasio valuasi. Di sini juga ada ya, kita lihat aja langsung rasio valuasinya di sini. Nah, buat rasio valuasi yang pertama, kita lihat ada yang namanya price to book value ya, atau rasio PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, pernah tertingginya di 1,78 ya, tahun 2017, sekarang posisinya di 0,77. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, cara baca rasio PBV secara umum, kita patokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1, semakin undervalue ya, atau semakin murah, dan semakin tinggi dari angka 1, semakin kemahalan atau overvalue. Di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahunannya, dan strategi membandingkan dengan angka fair di angka 1. Nah, kira-kira lebih cocok yang mana? Saham BERT pakai strategi average apa pakai strategi patokan di angka 1? Nah, secara umum, strategi average 5 tahunan ini akan lebih cocok digunakan buat saham-saham yang blue chip ya, yang sudah terkenal bagus dan besar namanya. Karena memang biasanya saham blue chip itu selalu divaluasi di atas 1 ya, jadi memang di harga premium. Tapi karena saham BERT ini merupakan saham second liner, menurut saya akan lebih cocok kita pakai di patokan angka 1. Jadi langsung aja kita baca ya hasil analisanya. PBV fair di angka 1, posisi sekarang di 0,77. Itu artinya, angka 1 ini sedang terdiskon nih sebesar 23%. Dan kalau angka 0,77 ini balik ya ke angka 1, dia punya potensi gain sebesar 29,9% nih, atau target harga jualnya di Rp2.416, yang tergolong slightly undervalue. Nah, jadi rasio PEV mengatakan harga saham saat ini tergolong sedikit undervalue ya, di angka 1.860, target jualnya di Rp2.416. Biar lebih yakin lagi, kita tambah ya pembandingnya. Kita pakai rasio yang kedua, ada yang namanya price to earning ratio atau rasio PER. Di sini kita bisa lihat ya, ada anomali nih di tahun 2020 dan tahun 2021. Karena memang waktu itu tahun 2020 perusahaan rugi ya, jadi di sini angkanya ada negatif, dan tahun 2021 laba bersihnya masih kecil banget karena masih terpengaruh pandemi. Jadi untuk 2 tahun ini, sebenarnya idealnya kita anulir aja ya, kita anggap aja nggak ada. Nah, buat rasio PER, kita patokan umumnya adalah di angka 10 nih. Semakin rendah semakin murah, semakin tinggi semakin overvalue. Sama juga dengan alasan yang sebelumnya, kita pakai patokan yang di angka 10 aja. Posisi sekarang di 7, jadi kalau misalnya balik ke angka 10, dia punya potensi gain sebesar 42,2% nih. Atau target harga jualnya di Rp2.600-an, yaitu tergolong slightly undervalue juga menurut rasio PER. Nah oke, jadi rasio PER mengatakan juga saat ini posisinya sedang slightly undervalue ya. Kita coba lanjut lagi pakai rasio yang lain, pakai rasio PEG sekarang, price to earning growth. Nah, buat rasio PEG mengatakan posisi sekarang overvalue ya, karena patokannya di angka 1, sekarang di 2,34. Tapi memang secara 10 tahun terakhir juga nggak pernah di angka 1 ya, kecuali tahun 2020 karena negatif waktu itu. Kita lanjut lagi, cepat aja ada yang namanya rasio price to cash flow ratio juga ya. Di sini patokannya angka 8, posisi sekarang di 7,73. Jadi tergolong fair value aja, kalau menurut rasio PCFR.
Nah, lanjut lagi. Yang terakhir juga ada rasio valuasi yang cukup sering saya gunakan nih, yaitu pakai EPS growth. Jadi rasio EPS growth ini mengasumsikan kinerja perusahaan sampai 10 tahun ke depan ya. Dengan asumsi growth-nya di sini tipis aja, cuma 4%. Padahal tadi kalau kita lihat, growth-nya BERT itu kan bisa sampai 20-an% ya. Tapi di sini kita pakai angka konservatif aja ya, 4% growth-nya setiap tahunnya. Di sini dihitung ya, EPS dengan growth 4% setiap tahunnya sampai 10 tahun ke depan. Dan setelah ditotal, kita diskonkan dengan inflasi 10 tahun sebesar 50%. Lalu kemudian angka yang sudah didiskon ini kita tambahkan ke bagian book value perusahaan ya, sehingga ketemulah angka target jualnya di angka Rp4.067. Dan karena harga saham saat ini ada di 1.860, saham BERT ini jadi punya potensi gain sebesar 119% nih, yang tergolong under value. Ini kalau menurut hasil perhitungan EPS growth. Nah, jadi kita tadi udah ngeliat ya beberapa rasio valuasi. Ada yang mengatakan under value, ada yang mengatakan wajar, ada yang mengatakan over value. Kira-kira lebih percaya mana nih buat saham Blue Bird ini? Nah, menurut saya pribadi, kita bisa mengatakan harga saham Blue Bird ini sebagai saham yang under value nih di harganya yang sekarang. Karena dari 5 rasio valuasi, 3 mengatakan under value. Nah, selanjutnya, kira-kira patokan harga jual yang berapa nih yang bisa kita pegang? Menurut saya, untuk hitungan ketiganya itu bisa kita pakai ya. Gimana cara pakainya? Seperti ini. Untuk perhitungan optimisnya, kita bisa pakai EPS growth nih. Target jualnya di 4.000, tapi ini hitungan yang sangat optimisnya. Lanjut, untuk hitungan yang lebih konservatif, kita bisa pakai rasio PEV ataupun rasio PI rasio tadi ya, dengan target harga jual di 2.400 atau target harga jual di 2.600 buat lebih konservatifnya. Dan seperti biasa, saya jelaskan kembali kalau perhitungan ini dan pendapat tadi adalah merupakan pendapat dan hitungan saya pribadi. Jadi seperti biasa, saya disclaimer ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 760-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDFA ini. Dan buat teman-teman yang pesan, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, langsung aja cek kolom deskripsi ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya dulu, juga bisa ya ke admin via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.